Nah oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abang Magnet. Sesuai judul video ini dan konten ini maksudnya ya. Jadi sesuai judulnya kita akan membahas tentang if di Microsoft Excel. Saya menggunakan Microsoft Excel-nya di 2016 ya. Nah di sini kita pengen buat if. Jadi kita yang butuhkan adalah nilai dulu, nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar gitu ya. Yang nggak usah banyak-banyak lah gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman ya konten saya ini. Nah, cara nambahinnya gimana ya teman-teman? Pilih di sini atau antara di sini. Kalau saya sih saranin di sini aja ya. Kalau misalkan kita taruh di sini, nanti malah kita ribet untuk ngebergein lagi si nilainya dan kita ngeborderin lagi. Nah, jadi kalau pengen nambahin baris dan kolom, kita tinggal insert di sini aja, habis itu enter columns yang paling bawah. Nah, ini tinggal kita kasih border. Oke, selesai. Nah, ini adalah rata-rata gitu ya. Nah, rata-ratanya mah udah pada tahu ya teman-temannya average. Jadi kita kalau di Excel semua rumus itu kita awali dengan sama dengan average dalam kurung ya, ini nilai ini kita blok aja nih semua nih, nilai yang samping ini. Langsung enter aja. Dan jangan lupa nih kan teman-teman perhatiin deh ya. Ini kan kursornya kan bentuknya seperti ini ya. Kalau misalkan saya ketik di rata-rata ini kan sebelumnya sudah saya masukin rumusnya ya kan ya, menggunakan average kan. Nah teman-teman pilih di pojok kanan bawah di sini kan ada kayak kotak kecil ini. Nah ini tinggal klik kiri, tekan sampai ke bawah sini, lepas. Nah ini udah otomatis dia menggunakan rumus yang kita input barusan yang paling atas ini. Jadi ini tinggal ngikutin aja dari rumus yang ini gitu. Nah itu cara gampangnya. Kalau misalkan KKM-nya mungkin kita buat manual aja. KKM-nya kita buatlah KKM tuh biasanya berapa ya? 72 mungkin ya. 72. Nah, kayak gini. Oke, kita bedain dulu ya teman-teman. Jadi di sini saya kasih warna, ini warna kuning. Nah, KKM-nya 72 nih. Kita kalau misalkan predikat itu biasanya kita kan nilai dari rata-rata tapi dalam bentuk huruf gitu, dalam bentuk huruf kayak ABCD, huruf abjad gitu ya. Biasanya hurufnya huruf kapital. Nah, caranya itu gimana? Ya kita menggunakan rumus if. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi if dalam kurung gampang banget. Ini kan letaknya di sini ya di E3 ya. E3 ya. Ya udah berarti di sini E3. Kita bikin rumusnya dulu E3, sorry. Misalkan E3 itu kalau sebelumnya kita buat ini dulu. Tolak ukur nilainya dulu supaya teman-teman lebih paham juga di sini. Nah, nilai ini predikat. Nah, ini patokannya nih teman-teman nih. Jadi kita melihat dari sini, nah baru kita masukin rumusnya. Sama dengan if. Nah, ini kita ambil dari rata-rata di sini. Karena kan yang mau kita buat nilai predikatnya kan yang rata-rata ininya kan. Nih yang ininya nih. E3 sama jadi rumusnya tuh seperti ini. Misalkan E3 itu kalau misalkan lebih besar sama dengan 82 ya nilainya A gitu maksudnya. Ya tapi kan nggak A kan, karena justru malah E3 nya lebih kecil kan ya. Ya udah berarti kita kasih if lagi. Kalau misalkan E3 itu dari 72, kita ambil yang kecil aja 72. Nah kalau misalkan E3 lebih besar sama dengan 72 ya berarti nilainya adalah B. Tapi faktanya tidak ya, karena nilai E3 nya ada 51,33. Oke, jadi kita buat if lagi. E3 lebih besar sama dengan 72, di sini 62. Berarti nilainya adalah C.
nilainya adalah C, tapi faktanya tentu tidak karena masih 51. Kita kasih if lagi aja. If E3. Nah, jadi E3 kalau misalkan E3 lebih besar sama dengan, kan tadi 62 udah, berarti sekarang 52. Koma, tanda petik D, tanda petik lagi, koma, if lagi. Kalau misalkan E3 nya lebih besar sama dengan berapa itu, 51. Oh, ini justru ini kalau misalkan yang terakhir bukan kayak gini rumusnya. Ini kita ubah. Justru ini begini. Nah, maka E. Nah, karena ini yang paling tingginya gitu. Nah, tinggal kita tutup kurung aja. Udah otomatis ini nilainya E, ini nilainya 62 itu kita lihat di sini nilainya adalah C. Yang kedua C ya. Kalau misalkan yang 69 itu masih di C juga. Ini A ya 91 ya. Ini tinggal kita terusin aja nih pakai ya cara ini. Cara yang kita tarik ini dari pojok kanan bawah ini. 73 udah B. 84 A. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya caranya ya. Nah, kalau misalkan lulus dan tidak lulus, gampang. Tinggal pakai sama dengan if dalam kurung ini lebih besar sama dengan, kan KKM-nya 72 kan? 72. Ini pakai apa namanya? Pakai koma, tinggal pakai tanda petik lulus. Oke, jadi ini huruf besar semua ya. Lulus, koma, tidak, sorry, pakai tanda petik. Harus pakai tanda petik ya. Nah, baru tutup kurung. Oke. Ini tidak lulus, tentu tidak lulus karena KKM-nya 72 ya, teman-teman ya. Ya, ini KKM-nya masih di bawah KKM nih. Berarti harus ngulang tahun depan gitu ya. Nah, oke, gini aja sih teman-teman tutorial dari saya, tapi sebelumnya saya kasih tahu dulu. Kan di sini saya makanya koma ya. Kalau misalkan teman-teman di sini tulisannya error seperti ini. Nah, ya intinya seperti kayak ada error-errornya gitulah. Nah, teman-teman coba ganti dengan titik 2 koma seperti ini ya. Untuk komanya ya, setiap komanya teman-teman ubah dengan tanda titik 2 koma gitu. Nah, kebetulan kalau saya bisanya menggunakan koma gitu. Jadi memang ada yang pakai titik 2 koma, ada yang juga bisa pakai yang koma gitu. Nah, teman-teman tinggal ganti aja. Begitupun untuk yang ini. Kalau misalkan komanya itu nggak bisa atau error, teman-teman coba ganti dengan titik 2 koma seperti ini ya. Di setiap komanya, ingat. Nah, oke, teman-teman kurang lebih seperti ini aja ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum. Nah, ini kalau kayak gini teman-teman gak usah panik nih. Ya biarin aja. Ini okein aja nih. Kita okein aja. Nah, ini kita okein aja, tinggal kita tarik lagi dari atas. Nah, selesai. Jadi enak gitu kalau pakai Excel tuh. Nah, mungkin gini aja ya teman-temannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.